Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadia Yasmin Robbani dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada kali ini? Langsung aja kita mulai ya. Today's lesson, start! Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai kifosis. Apa sih kifosis itu? Nah, jadi untuk definisi dari kifosis itu sendiri merupakan kondisi yang ditandai dengan lekukan punggung yang condong ke depan. Terkadang, derajat lekukan tertentu dapat dikategorikan sebagai kondisi normal, namun istilah kifosis umumnya digunakan untuk menjelaskan adanya kondisi lekukan yang berlebih. Walaupun kifosis dapat terjadi pada usia berapapun, kondisi ini paling sering diamati pada lanjut usia. Kifosis yang berkaitan dengan usia seringkali terjadi setelah osteoporosis melemahkan tulang belakang hingga menyebabkan keretakan dan kompresi. Kifosis jenis lainnya dapat dilihat pada anak dan remaja akibat malformasi dari tulang belakang atau penjepitan tulang belakang seiring dengan berjalannya waktu. Kifosis yang ringan dapat menyebabkan sedikit gangguan. Namun, kasus yang lebih berat dapat menyebabkan timbulnya nyeri dan perubahan bentuk. Penanganan pada kifosis bergantung dari usia, penyebab lekukan, serta dampak dari lekukan. Selanjutnya, klasifikasi dari kifosis. Berdasarkan penyebabnya, kifosis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada postural kifosis, yang kedua Scheuermann's kifosis, dan yang ketiga congenital kifosis. Untuk postural kifosis ditandai dengan kondisi tulang belakang yang melengkung hingga 50 derajat atau lebih. Bungkuk pada postural kifosis tergolong lentur, jarang menimbulkan nyeri, dan dapat diperbaiki dengan fisioterapi rutin. Untuk Scheuermann's kifosis, tulang belakang mengalami kelainan perkembangan menjadi melengkung dan kaku, dan semakin memburuk seiring pertumbuhan hingga membuat penderitanya tidak bisa berdiri lurus. Untuk congenital kifosis, kelainan tulang belakang bawaan sejak dalam kandungan yang dapat memburuk seiring pertumbuhan dan membutuhkan tindakan bedah secepatnya guna mencegah bungkuk bertambah parah. Kemudian etiologi dari kifosis itu sendiri, yang pertama untuk postural kifosis biasanya disebabkan oleh postur tubuh yang salah. Untuk Scheuermann's kifosis biasanya terjadi ketika tulang belakang mengalami kelainan pada masa pertumbuhan anak, dan untuk congenital kifosis terjadi akibat kelainan perkembangan tulang belakang saat masih dalam kandungan yang diduga terkait dengan kelainan gen. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh kifosis? Nah, jadi tanda dan gejala yang ditimbulkan yang pertama yaitu terlihat perbedaan pada tinggi bahu kanan dan kiri. Kemudian, perbedaan pada tinggi atau posisi skapula atau tulang belikat. Selanjutnya, kepala terlihat lebih condong ke depan dibanding bagian tubuh lain. Lalu, tinggi punggung atas terlihat tidak normal saat membungkuk. Kemudian, otot hamstring atau otot belakang paha terasa kencang. Lalu, nyeri punggung dan kaku. Serta dalam kondisi ringan, kifosis ini tidak menunjukkan gejala apapun. Lalu bagaimana sih epidemiologi dari kifosis? Nah, kifosis sering terjadi pada anak-anak, remaja, dan lanjut usia. Namun, umur yang paling sering didiagnosis yaitu pada remaja usia 12 hingga 17 tahun dan jarang terdiagnosis pada anak kurang dari usia 10 tahun. Kifosis juga jarang terjadi pada orang dewasa, namun apabila ada faktor kongenital bersifat menetap dan statis, bisa juga terjadi pada orang dewasa. Nah, untuk kasus Scheuermann's kifosis banyak terjadi pada usia belasan tahun dengan populasi 78%, dan prevalensi kifosis pada pria dan wanita hampir sama. Setidaknya rasio pria dan wanita yaitu 2:1.
Kifosis sebenarnya dapat terjadi pada siapa saja. Namun, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kifosis. Apa aja sih faktor risiko dari kifosis? Nah, yang pertama yaitu faktor usia. Bertambahnya usia membuat risiko tulang punggung untuk melengkung juga akan semakin besar. Kemudian, ada faktor penyakit osteogenesis imperfecta atau penyakit tulang rapuh, yaitu kondisi tulang yang mudah patah meskipun hanya menerima sedikit tekanan. Kemudian faktor yang lainnya yaitu spina bifida. Spina bifida adalah penyakit kelainan bawaan lahir akibat tidak sempurnanya pembentukan tulang belakang dan saraf tulang belakang. Kemudian ada faktor skoliosis, yaitu kondisi tulang belakang yang melengkung seperti huruf S. Faktor yang lain juga ada fraktur kompresi. Faktor kompresi atau patah tulang belakang akibat tekanan dapat memengaruhi kelengkungan tulang belakang. Selanjutnya ada faktor penyakit Paget. Penyakit Paget adalah gangguan yang memengaruhi proses regenerasi tulang sehingga memicu kerapuhan tulang. Kemudian ada faktor neurofibromastosis, merupakan kelainan genetik yang memicu terbentuknya tumor di sistem saraf. Kemudian ada faktor distrofi otot, yaitu kelainan akibat faktor genetik yang menyebabkan otot melemah secara bertahap. Ada pula faktor tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang seringkali menyerang paru-paru. Namun, pada beberapa kasus, tuberkulosis juga dapat memengaruhi tulang belakang. Kemudian faktor kanker atau penyebaran kanker pada tulang belakang, serta kemoterapi dan radioterapi dapat membuat tulang belakang melemah dan rentan mengalami patah tulang. Kemudian ada faktor osteoporosis. Menurunnya kepadatan tulang dapat menyebabkan tulang belakang bengkok. Kemudian ada faktor cedera tulang belakang yang juga dapat memengaruhi meningkatnya risiko terjadinya kifosis. Kemudian ada faktor degenerasi, yaitu apabila bantalan tulang belakang atau diskus mengalami degenerasi, maka akan menyusut seiring bertambahnya usia dan memicu terjadinya kifosis. Kemudian ada faktor kondisi medis lain. Kifosis pada anak-anak bisa jadi berkaitan dengan penyakit tertentu, seperti sindrom Marfan dan sindrom Ehlers-Danlos. Kemudian, untuk mendiagnosis kifosis, langkah awal yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan fisik, termasuk tinggi badan pasien, kelengkungan tulang belakang pasien dari samping, yaitu dengan melihat tulang belakang pasien menjadi lurus atau tetap bengkok saat berbaring. Bila tulang belakang pasien lurus saat berbaring, pasien diduga mengalami postural kifosis. Namun, bila tulang belakang pasien tetap bengkok saat berbaring, diduga pasien mengalami Scheuermann's atau congenital kifosis. Pemeriksaan saraf juga dilakukan untuk melihat seberapa baik impuls saraf tulang belakang, terutama jika pasien mengalami mati rasa atau melemahnya kekuatan otot. Nah, untuk menunjang diagnosis tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu uji pencitraan. Salah satunya dengan foto ronsen dapat memperlihatkan tingkat kelengkungan dan mendeteksi kelainan bentuk tulang belakang. Bila diperlukan gambaran tulang belakang yang lebih jelas, maka pemeriksaan CT scan akan dilakukan. Sedangkan MRI dilakukan bila diduga ada tumor di tulang belakang. Yang kedua yaitu uji kepadatan tulang atau bone density scan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat tingkat kepadatan tulang sehingga dapat dilakukan tindakan untuk mencegah kerapuhan tulang yang akan memperburuk kifosis. Dan yang terakhir dilakukan tes darah. Pemeriksaan sampel darah dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya infeksi seperti salah satunya tuberkulosis. Jadi kalian udah tahu kan gimana kifosis itu? Nah, kita jangan sampai terkena kifosis ya. Lalu bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari kifosis? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegahnya.
Nah, kifosis itu dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D, melakukan pemeriksaan densitas tulang secara rutin pada usia yang disarankan, dan yang terpenting yaitu menjaga postur tubuh agar tetap baik. Nah, sampai sini dulu ya today's lesson pada hari ini yang membahas mengenai kifosis. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye!